Berkat kecerdikan dan dukungan strategis tentara bayangan, Sung Jinwoo berhasil melukai Antares dengan luka memanjang yang dalam. Bersamaan dengan itu, puluhan portal berwarna putih besar muncul dan pecah di langit pulau terpencil tersebut. Antares tidak pernah membayangkan bahwa rencananya akan dikacaukan oleh pasukan rulers yang baru saja datang. Ternyata dari awal inilah rencana yang sudah disiapkan oleh Sung Jinwoo. Ia sengaja menarik Antares ke pulau terpencil yang merupakan base camp-nya, sekaligus memanipulasi ruang dan waktu yang menggunakan tumpahan mana dari pertempuran mereka. Rencana itu semakin sempurna dengan kehadiran Thomas Andre dan Liu Jigang, wadah rulers yang masih hidup hingga hari ini. Keberadaan dua hunter ini membuat Sung Jinwoo mudah berkompromi dengan pemimpin rulers, The Brightest Fragment of Luminosity. The Brightest Fragment of Luminosity adalah pemimpin ras humanoid bersayap kuno yang bertujuan untuk melindungi umat manusia agar tidak dimusnahkan oleh para raja. Saat ini jutaan pasukan rulers telah mengepung Antares. Mau tidak mau ia harus mengakui kekalahan strateginya, walaupun dalam hal kekuatan Jinwoo lah yang KO. Namun emosi Antares tiba-tiba memuncak ketika Jinwoo menyebutkan Ashbone dan menyampaikan salam untuknya. Antares pun melompat dan menerjang Jinwoo, namun serangan itu dihentikan oleh tusukan 3 tombak pengawal rulers, The Brightest Fragment of Luminosity. Pemimpin rulers itu mengucapkan kata-kata perpisahan yang terdengar seperti doa. Dan detik berikutnya tubuh Antares pun menghilang terurai. Di saat yang bersamaan, Jinwoo pun mengatakan kepada Antares bahwa jangan khawatir karena mereka pasti akan berjumpa lagi. The Brightest Fragment of Luminosity atau pemimpin rulers mengatakan kepada Jinwoo bahwa ia puas dan merasa bersyukur akan segala usaha Jinwoo. Yang mengakhiri peperangan, sejatinya peperangan tersebut adalah milik rulers dan monarch. Akan tetapi, dengan berani Jinwoo mengajukan permintaan untuk memakai item Cup of Reincarnation agar bisa memutar waktu 10 tahun kala masa bencana Dujun belum terjadi. The Brightest Fragment of Luminosity terdiam. Ia mengoreksi jika menggunakan God's Gadget untuk memutar balikan waktu, maka makhluk tingkat tinggi seperti Antares dan para monarch akan hidup kembali. Ditambah makhluk superpower itu juga akan membawa ingatan memori saat ini. Namun, melihat pancaran keberanian dan tekad di mata Sung Jinwoo, itu sudah cukup menjadi alasan bagi pemimpin rulers untuk mengabulkan keinginan sang pahlawan bumi itu. Ia siap melawan para monster yang telah menewaskan ribuan juta manusia di dunia bersama pasukan bayangannya. Sebenarnya pemimpin rulers itu agak ragu, ia merasa apa yang terjadi di masa ini adalah hasil terbaik dari pemakaian item Cup of Reincarnation selama berkali-kali. Namun, melihat pancaran keberanian dan tekad di mata Sung Jinwoo, itu sudah cukup menjadi alasan bagi pemimpin rulers untuk mengabulkan keinginan sang pahlawan bumi itu. Akhirnya item Cup of Reincarnation diaktifkan, diiringi dengan salam perpisahan dari The Brightest Fragment of Luminosity yang mengatakan semoga Jinwoo berhasil untuk menyelamatkan dunianya. Di saat yang bersamaan Jinwoo mengingat keluarga dan pacarnya serta orang terdekat. Kemudian cahaya terang pun mulai menyelimuti seluruh dunia. Dalam episode-episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa perang antara Sung Jinwoo dan ketua para monark Antares berakhir seri. Ini terjadi karena pasukan rulers The Fragment of Brilliant Light menyela duel mereka, berkat usaha perjuangan Sung Jinwoo selama ini. Akhirnya rulers The Fragment of Brilliant Light berhasil melenyapkan pemimpin kegelapan, Sang Monarch Destruction. Kematian Antares tersebut diharapkan dapat menjadi awal kebangkitan dunia setelah perang melawan monster yang terjadi 10 tahun terakhir. Namun Sung Jinwoo mengharapkan hal lain. Ia meminta kepada The Fragment of Brilliant Light untuk memutar waktu dengan item Cup of Reincarnation. Jinwoo ingin mengembalikan keadaan dunia sama seperti 10 tahun lalu ketika monster, dungeon, dan gerbang dimensi belum merenggut keindahan bumi. Permintaan Jinwoo pun dikabulkan. Rulers The Fragment of Brilliant Light mengaktifkan item Cup of Reincarnation tersebut. Kemudian terlihat Yu Jinho sedang panik melihat cahaya tersebut. Ia sedang berusaha untuk menghubungi seseorang. Begitu juga orang-orang yang memperhatikan cahaya itu. Mereka terdiam membisu yang dipenuhi dengan kecemasan. Dan dalam sekejap, dunia pun diselimuti oleh cahaya terang. Kemudian Jinwoo kembali ke masa 10 tahun lalu, dikala ia masih duduk di bangku SMP. Jinwoo sangat bahagia, ia kembali bertemu ayah, ibu, dan adiknya dalam keadaan sehat, termasuk teman-teman sebayanya. Akhirnya Jinwoo bisa menghabiskan waktu dari hari ke hari dengan normal, tanpa perlu khawatir munculnya dungeon break dan monster di suatu tempat. Kalian pasti tahu mengapa Jinwoo menggunakan item tersebut. Selain mencegah kerusakan parah oleh para raja, item itu juga menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal, termasuk ayah Sung Jinwoo.
Jadi penggunaan item ini sebenarnya tidak buruk tapi ada efek sampingnya. Seperti yang terlihat di chapter sebelumnya, hanya Jinwoo dan para raja yang mengingat kejadian tersebut. Namun Jinwoo terpaksa harus segera meninggalkan semua kenyamanan normal itu. Ia masih memiliki tugas terakhir untuk menumpas gerombolan 8 monark yang sedang bersembunyi di celah dimensi. Jinwoo pergi dengan meninggalkan sepucuk surat kepada ibunya. Ia pergi untuk menyelesaikan misinya dan secepatnya akan kembali ke rumah. Maka dimulailah invasi Sung Jinwoo ke celah dimensi. Di dimensi yang berbeda, Beru dan Belion berhasil menghabisi antek-anteknya. Di saat yang bersamaan, Jinwoo juga mengalahkan pasukan utama Monarch dengan membunuh Yogumun, Monarch of the Transfiguration yang merupakan inti dari semua pertempuran. Sambil menunggu pasukannya bersih-bersih, Jinwoo duduk sambil merenung sejenak, hatinya dipenuhi rasa rindu pada keluarganya. Sudah 27 tahun sejak ia pergi ke celah dimensi atau setara 2 tahun di bumi. Ia berjanji pada diri sendiri untuk menceritakan tentang Jinwoo kembali ke masa lalu, menggunakan item Cup of Reincarnation. Ia berencana memberitahukan hal itu setelah misinya selesai. Setelah Belion menyelesaikan tugasnya, dengan penuh keyakinan Jinwoo akan melaksanakan rencana berikutnya untuk mengalahkan Antares dan pasukannya. Di sisi lain, Antares duduk santuy sambil menunggu kedatangan Sung Jinwoo karena ia tahu bahwa Yogumun sudah dihabisi, maka target selanjutnya adalah Antares. Setelah Jinwoo tiba, Antares merasa takjub dan tidak menyangka bahwa Jinwoo menggunakan Cup of Reincarnation. Dengan begitu mereka bisa bertemu untuk yang kedua kalinya. Dalam perang kali ini mereka pun saling menyerang satu sama lain, namun pada akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Sung Jinwoo. Setelah pertarungan panjang, tiba waktunya Jinwoo kembali ke bumi menghabiskan hidup sebagai manusia biasa. Namun ketika jadwal Jinwoo datang ke bumi sudah semakin dekat, umat manusia mulai bergunjing berkat sebuah ramalan yang dibagikan oleh Nyonya Selner. Dewa yang akan membawa kehancuran sebentar lagi akan datang ke bumi. Begitulah isi ramalan Nyonya Selner. Ternyata 2 tahun lalu saat seharusnya bencana dungeon dan ledakan mana sihir muncul di bumi, jika tanpa campur tangan Sung Jinwoo, Nyonya Selner tetap mendapatkan berkah dalam bentuk kekuatan meramal. Bakatnya itu terbukti sangat akurat bahkan bisa memprediksi waktu kematian seseorang dan jatuhnya pasar saham. Tidak aneh jika perkataannya menjadi perdebatan di dunia, termasuk datangnya dewa kematian di bumi yang menandai terjadinya kiamat versi Nyonya Selner. 1 hari kemudian, ramalan Nyonya Selner benar kejadian. Sebuah gerbang spiral misterius tiba-tiba muncul dan pecah di langit kota Seoul, Korea Selatan. Orang-orang sudah mulai panik, dan berita tentang ramalan Nyonya Selner menjadi topik panas di seluruh dunia. Namun kekhawatiran mereka itu jadi sia-sia sebab tidak terlihat ada monster yang keluar dari gate itu. Sebenarnya yang keluar adalah Sung Jinwoo alias Shadow Monarch yang datang dari gate raksasa itu. Kemudian Sung Jinwoo memilih membaur dengan cepat dan menyembunyikan kedatangannya. Jinwoo sengaja menyamar dengan memakai penampilan remaja karena sadar tidak akan ada yang menyambut kehadirannya kembali. Akan tetapi pikiran itu salah, sebab ada pria yang merupakan wadah envoy of the rulers, tengah menunggu kedatangan Jinwoo bersama seikat buket bunga. Pria itu mengajak Jinwoo berpindah tempat di sebuah kedai es krim untuk menyampaikan rasa terima kasih dan pesan rulers. Tidak disangka para rulers menghendaki Sung Jinwoo untuk meninggalkan bumi. Mereka khawatir bumi tidak dapat menampung kekuatan sihir sang Shadow Monarch. Tentu saja Jinwoo marah, ia tahu rulers kini mengusirnya karena sudah tidak dibutuhkan. Untungnya wadah envoy of the rulers mengakhiri kesalahpahaman Jinwoo dengan cepat. Ia menyampaikan jika keberadaan Shadow Monarch telah memberi perubahan kecil dalam kehidupan manusia. Contohnya kasus bakat meramal Nyonya Selner. Para rulers takut jika perubahan itu akan mempengaruhi ekosistem bumi, bahkan bisa memicu munculnya bencana dungeon atau ledakan sihir lain. Namun, Jinwoo tidak peduli. Saat ini ia hanya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, dan orang yang disayangi tanpa perlu gelisah akan masa depan. Jika ia bisa melihat mereka hidup sehat bahagia, itu sudah cukup. Tiba-tiba Jinwoo melihat Cha Hae-in berjalan di samping luar kaca jendela. Jinwoo yang kaget sontak langsung mengejarnya dan mengatakan cinta kepada Cha Hae-in. Cha Hae-in sempat bingung, kenapa tiba-tiba sekali ada seorang pria yang menyatakan cinta kepadanya? Namun pada akhirnya ia menerima cinta Jinwoo tersebut, sebab ia merasa bahwa pria di depannya adalah orang yang tidak asing lagi baginya, dan mereka pun hidup bahagia selamanya.